selamat datang di podcast Napi Nata Pikiran. Hari ini kita akan membahas sebuah tragedi yang mengguncang dunia sepak bola tanah air, yaitu tragedi di Kanjuruhan. Selain membahas fanatisme supporter yang berlebihan, kita juga akan mengupas bagaimana peristiwa ini berkaitan erat dengan integrasi nasional kita. Ya, bersama saya hari ini ada narasumber. Selamat datang. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Saya Muhammad Ilham Ramadan, senang bisa berbagi di podcast kali ini. Ya baik, oke, kita mulai dari Mas Farhan. Ya, mari kita mulai dari kejadian di Kanjuruhan. Fanatisme supporter memang sudah jadi bagian dari budaya sepak bola Indonesia. Kita semua tahu tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 bukan hanya soal sepak bola. Lebih dari 130 nyawa melayang. Dan kita menyaksikan bagaimana fanatisme bisa berubah jadi bencana ketika tidak dikelola dengan bijak. Ya, namun apa yang sebenarnya terjadi hingga bisa tragedi sebesar itu bisa terjadi gitu? Gimana Mas Farhan? Ya, betul sekali Mas Ilham. Fanatisme supporter ini memang sangat kuat ya di Indonesia. Dan itu juga nunjukin betapa dalamnya cinta supporter terhadap klub kesayangannya. Tapi dalam kasus Kanjuruhan ini, fanatisme yang nggak terkendali ketemu dengan pengelolaan yang kurang tepat. Ketika waktu kemarin klub Arema kalah, emosi para supporter itu memuncak. Jadi menyebabkan kerusuhan kecil ya. Oke, baik. Namun sayangnya aparat keamanan yang nggak bisa nanganin ini secara kurang tepat ya. Jadinya justru malah menimbulkan kerusuhan yang lebih besar. Yang karena aparatnya nembakin gas air mata ke para supporter, yang memicu kepanikan besar juga dan akhirnya menyebabkan tragedi Kanjuruhan itu. Oke, sebelum kita beralih ke Mas Sahrul, Mas Farhan coba boleh mic-nya deketin Mas Farhan biar lebih kedengar suaranya Mas Farhan gitu. Ya, gimana pendapat Mas Sahrul? Pendapat Mas Sahrul gimana atas perihal hal ini? Oke Mas, kalau pendapat saya tentang fanatisme supporter di Indonesia itu punya akar yang panjang. Oke. Supporter itu bukan sekedar penggemar, mereka merasa menjadi identitas kolektif, semacam keluarga besar yang saling melindungi. Kalau itu menurut saya. Oke. Ketika klub seperti Arema, Persibaya, Persib atau Persija bertanding, yang dibawa bukan hanya harga diri klub, tapi juga harga diri kota, bahkan identitas lokal. Ini bisa positif tapi juga berbahaya kalau tak ada ruang dialog, regulasi yang adil dan edukasi supporter. Oke. Baik. Ya, dan kita tahu di Kanjuruhan yang terjadi bukan cuma karena supporter aja ya. Ada banyak faktor-faktor sistematik keamanan yang berlebihan, manajemen pertandingan yang buruk, dan minimnya transparansi. Tapi apakah fanatisme punya kontribusi terhadap kekacauan ini? Gimana Mas Farhan? Tentunya ya, fanatisme jadi faktor pendukung ya. Ketika fanatisme nggak diimbangi dengan kesadaran batas, maka itu bisa jadi emosi kolektif yang bisa berubah jadi amarah. Fanatisme tanpa kontrol juga bisa jadi bahan bakar dalam situasi yang tegang. Jadi bisa menimbulkan kepanikan ya, karena emosi yang memuncak juga. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, fanatisme nggak harus dihapusin. Cuman kita harus arahkan aja. Di negara-negara maju seperti Indonesia, fanatisme kan bisa dijadikan modal yang positif, seperti identitas budaya, bahkan ekonomi. Bedanya adalah pengelolaan dan edukasinya.
Ya, berarti sangat memilukan memang ya. Oke Mas Sarul, bagaimana kita bisa mengaitkan tragedi ini dengan konsep integritas nasional? Gimana Mas Sarul? Baik, integritas nasional itu mencakup persatuan, tata kepada pemerintah yang baik dan menegakkan hukum yang adil. Tragedi Kanjuruhan menunjukkan bahwa ada masalah sepak bola yang merupakan bagian dari integritas identitas kita. Ketika intuisi gagal melindungi warga negaranya, itu berarti integritas nasional kita sedang diuji. Selain itu, fanatisme yang berlebihan tanpa kontrol juga berpotensi memecah persatuan, padahal integritas nasional menurut kita itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan, terutama menentukan momentum untuk introspeksi bersama agar sportivitas dan solidaritas menjadi landasan terlama dalam mendukung sepak bola. Gitu Mas Imam. Oke. Nah, berarti disinilah kita bicara soal integritas nasional ya. Ya, berarti tragedi seperti di Kanjuruhan seharusnya jadi cerminan bagaimana sebuah bangsa melindungi warganya. Bahkan dalam situasi hiburan pun. Jadi, gimana menurut Anda yang diuji dari bangsa ini melalui tragedi tersebut? Gimana Mas Farhan? Ya, tentunya di sini yang diuji yang pertama adalah integritas sistem ya. Tanggung jawab pemerintah dan solidaritas masyarakat juga tentunya nggak boleh luput dari sini. Tragedi Kanjuruhan ngeliatin bahwa integritas itu bukan cuma soal moral individu, tapi tentang gimana negara bersikap terhadap nyawa rakyatnya. Apakah kita responsif? Apa kita jujur dalam mengusut tuntas? Apa kita cukup peduli untuk memperbaiki sistem? Bukan hanya meredakan kemarahan, tapi kita juga harus perbaiki sistem itu. Jadi gitu, menurut saya. Oke. Ya, jadi bisa dibilang tragedi ini bukan hanya soal sepak bola aja ya berarti ya. Tapi juga soal bagaimana bangsa ini menjaga nilai-nilai kebersamaan dan kelola yang baik. Gimana, Mas Farhan? Ya, tepat sekali ya Mas Ilham. Tragedi ini juga mengingatkan kita bahwa fanatisme tetap harus dibarengi dengan kesadaran dan tanggung jawab tentunya. Dan negara juga harus turut ambil dalam kesadaran dan tanggung jawab terhadap masyarakat melalui institusi terkait. Harus mastiin keselamatan warga negara sebagai prioritas utama. Ini bagian dari integritas nasional yang harus terus diperkuat juga tentunya di Indonesia ini. Oke. Berarti lalu apa langkah yang bisa kita ambil sebagai supporter dan masyarakat agar tragedi Kanjuruhan tidak terulang lagi? Gimana pendapatnya Mas Sahrul? Pendapat saya pertama, supporter harus menanamkan nilai sportivitas dan mengendalikan emosi. Fanatisme boleh kuat, tapi jangan sampai mengorbankan keselamatan dan persatuan. Kedua, pemerintah dan penyelenggara pertandingan harus memperbaiki sistem keamanan dan tata kelola pertandingan. Terakhir, edukasi dan dialog antara supporter, klub dan aparat keamanan harus terus dijalankan agar tercipta atmosfer yang aman dan damai. Oke. Jadi pesan yang sangat penting dari Mas Farhan dan Mas Sahrul. Semoga tragedi ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak atas waktu dan insight-nya hari ini. Ya, sama-sama silam. Semoga sepak bola Indonesia bisa terus bangkit ya dengan semangat yang baru, yang lebih positif dan penuh integritas. Karena kita juga sebagai masyarakat juga tentunya ingin sepak bola di Indonesia lebih maju dan juga mempunyai integritas yang kuat. Yang baik gitu ya. Yang baik. Semoga tragedi ini menjadi pukulan berat untuk sepak bola Indonesia dan semoga tidak terjadi lagi. Benar-benar. Oke, terima kasih. Demikian episode kali ini dari NAPI
Nata Pikiran. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk mendukung sepak bola dengan sportivitas dan rasa persatuan. Sampai jumpa di episode berikutnya.